Halo Lur, kembali lagi di channel Seno On bersama gua Seno. Kali ini gua akan menceritakan alur sebuah film yang dirilis pada tahun 1997 berjudul Poison Ivy. Secara singkat film yang cukup barbar ini menceritakan tentang kisah seorang gadis gemes yang rajin memberikan daging segar miliknya kepada ayah dari sahabatnya. Namun di balik semua itu ternyata terdapat sesuatu yang sedang dia rencanakan. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi inilah alur cerita film Poison Ivy 1997. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Julia yang sedang melakukan pengenceritan dengan seorang tukang kebun bernama Jimmy. Namun beberapa saat kemudian mereka pun dicinduk oleh si pemilik rumah yang bernama Ivan. Akan tetapi pada momen itu Ivan pun sempat menerima bogem mentah dari Jimmy hingga membuat dirinya murka dan langsung mengusir Jimmy dari rumahnya. Sementara karena kejadian itu bukan kali pertama Ivan pun akhirnya juga terlihat memberi peringatan keras kepada Julia. Sampai pada akhirnya sebuah drama pun terjadi ketika seorang wanita bernama Linda tiba-tiba datang di tengah percecokan antara Julia dengan Ivan, di mana Linda ini ternyata merupakan istri sah dari Ivan sementara Julia sendiri hanyalah pembantu di rumah itu, sehingga di sini terbongkarlah hubungan gelap antara Julia dengan Ivan yang membuat Linda murka dan mengusir Julia beserta putrinya. Alan, or I am not. Singkat cerita 11 tahun kemudian semenjak peristiwa itu keluarga Ivan pun terlihat kedatangan seorang wanita muda bernama Lisa yang ternyata merupakan anak dari Julia. Lalu meskipun ibunya pernah membuat masalah di sini Ivan dan putrinya yang bernama Amanda pun terlihat tetap menerima dengan baik kedatangan Lisa. I can't believe it's you. Kemudian karena di sini Lisa berencana hendak melanjutkan kuliah sembari bekerja di sekitar daerah itu Amanda pun terlihat memohon kepada Ivan agar mengizinkan Lisa untuk tinggal di rumah mereka saja. Lalu mengingat Lisa ini dulunya juga merupakan teman sepermainan Amanda sewaktu mereka masih kecil Ivan pun akhirnya mengizinkan Lisa untuk tinggal di rumahnya. Why not stay here? Dad, Bella was my best friend. Singkatnya Lisa pun akhirnya menempati sebuah kamar kosong peninggalan dari Linda yang ternyata sudah tiada. Lalu pada malam harinya Lisa dan Amanda pun terlihat menghabiskan waktu bersama hingga menceritakan seputar kehidupan Amanda yang merupakan seorang pemain tenis profesional, sekaligus dalam waktu dekat akan segera menikah dengan kekasihnya yang bernama David. You must be good. Kemudian pada esok harinya Lisa pun akhirnya mulai menunjukkan sikap yang mencurigakan ketika semua penghuni rumah itu sedang sibuk dengan rutinitasnya masing-masing, di mana Lisa pun diam-diam terlihat memasuki semua kamar di rumah itu dan bahkan menggeledah barang pribadi milik Amanda dan almarhum ibunya. Hingga pada suatu malam David yang bekerja di perusahaan milik Ivan pun terlihat datang dan mengadakan sebuah privat party di rumah itu. Namun karena perbedaan strata sosial kehadiran Lisa pun tampak tidak dianggap oleh beberapa teman dari David dan Amanda, sehingga pandangan rendah dari mereka akhirnya memaksa Lisa untuk meninggalkan pesta itu dengan alasan ingin pergi bekerja. Classes at the junior college. Oh, the junior college. I drew the late shift tonight. You know. Setelah itu dengan pakaian yang kurang bahan dan serba berwarna hitam, di sini diketahui kalau pekerjaan paruh waktu Lisa adalah sebagai seorang penjual serabil lempit dengan metode pelayanan tertentu. Singkat waktu setelah selesai dengan pekerjaannya Lisa pun akhirnya terlihat langsung pulang ke rumah, namun di sini secara tidak sengaja Lisa pun malah mendapati Amanda bersama David hendak melakukan pengenceritan dari balik jendela kamar. Kemudian karena merasa penasaran Lisa pun akhirnya berinisiatif untuk menguping aktivitas pengenceritan antara Amanda dengan David itu, namun tidak sepanas dari yang Lisa lihat dari luar jendela. Di sini David pun ternyata merasa kecewa dan harus mengurungkan niatnya untuk melakukan pengenceritan karena Amanda sedang merasa lelah. Damn it, Joy, what's the matter now? Dare you say that to me?
Sampai pada akhirnya David pun terlihat dibuat sangat terkejut ketika melihat Lisa sudah berdiri menunggunya di luar kamar, di mana David merasa takut kalau Ivan sampai mengetahui dirinya sudah menyelinap ke kamar milik putri semata wayangnya itu. Setelah itu dengan pakaian kerjanya yang serba hitam dan kekurangan bahan, Lisa pun akhirnya terlihat mulai menggoda David. Dan tentunya David yang merasa kecewa karena gagal melakukan pengenceritan dengan Amanda pun hanya bisa pasrah ketika Lisa dengan sukarela melahap biji lato-lato miliknya. Singkatnya, setelah selesai membantu David mengeluarkan air kehidupannya, Lisa pun terlihat didatangi oleh Amanda yang tiba-tiba mampir ke kamarnya, di mana kepada Lisa Amanda pun bercerita terkait masalahnya yang ternyata tidak pernah bisa mencapai puncak kenikmatan ketika sedang melakukan pengenceritan dengan David. Oh, hi. Hi. I've never had an orgasm with him. Singkat waktu, aksi nekat Lisa pun terlihat semakin barbar dan kini dirinya pun tanpa izin berani memakai pakaian renang peninggalan dari Linda, di mana dengan pakaian tersebut Lisa pun sengaja pergi ke kolam renang dan memperlihatkan buah pepaya kembar miliknya kepada Ivan yang saat itu mengintip dari balik jendela ruang kerjanya. Hingga pada suatu hari ketika Amanda sedang berlatih tenis dengan salah satu temannya, Lisa pun dengan sengaja terlihat mencampur minuman jus yang hendak dia berikan kepada Amanda dengan anggur merah. Sehingga hal tersebut akhirnya membuat Amanda meletre dan tidak fokus berlatih tenis serta melupakan janjinya untuk bertemu dengan David. Electric kick never hurt? I suppose. Joy. Kemudian pada malam harinya Lisa pun terlihat kembali berulah dengan mengadu domba hubungan David dan Amanda, di mana kepada David Lisa pun mengatakan bahwa Amanda telah berselingkuh dengan pria lain. Lalu setelah mengingat sikap Amanda yang belakangan mulai berubah, David pun akhirnya termakan omongan dari Lisa tersebut. She thinks maybe you guys should try dating other people. Shit. Who is it? Sampai pada akhirnya untuk melupakan semua kekesalannya terhadap sikap Amanda, David pun terlihat hanya bisa pasrah ketika Lisa mengajaknya untuk melakukan pengenceritan lewat jalur belakang style. Actually, I meant to be broken, Michael. Singkatnya, setelah selesai dengan David, Lisa pun terlihat kembali melanjutkan aksi nakalnya dengan mendekati Ivan di ruang kerjanya, di mana kepada Ivan Lisa pun terlihat memberi perhatian agar Ivan selalu menjaga kesehatan serta kebugaran fisiknya. Hi. No wonder your eyes. Setelah itu pada esok harinya Amanda yang kepalanya masih pusing karena minuman dari Lisa, terlihat semakin bertambah pusing ketika ayahnya tiba-tiba marah dan memperlihatkan narkoboy yang tanpa sengaja dia temukan di dalam jaket milik David yang tertinggal, dan tentunya semua itu merupakan bagian dari rencana licik Lisa yang ingin memisahkan David dengan Amanda. And this fell out of it. Now I can't allow this. He promised me never again. He lied to me. Kemudian akibat dari ditemukannya narkoba itu oleh ayahnya, hubungan Amanda dengan David pun akhirnya mulai memburuk. Dan hal tersebut semakin diperparah oleh Lisa yang dengan licik selalu mempengaruhi Amanda agar menjauhi David. Don't help him, Joy. Hingga pada suatu malam ketika Ivan hendak pergi keluar untuk menemui gebetan barunya yang bernama Donna, Lisa yang mengetahui hal itu pun terlihat mensabotase panggilan telepon dari Donna yang membuat Donna salah paham dan membatalkan pertemuannya dengan Ivan. No, you got some lint there right on your shoulder, Miss Greer. Let me get my... Yes, it is. Listen, Joy, has your Sampai pada akhirnya dengan memakai gaun milik Linda, Lisa pun terlihat mencoba menghibur Ivan yang sedang galau dengan mengajaknya minum bersama. Lalu karena pengaruh minuman tersebut Ivan pun akhirnya terbawa suasana dan tergoda oleh rayuan Lisa untuk melakukan pengenceritan. Akan tetapi pada esok harinya semua aksi nakal Lisa pun akhirnya mulai dicurigai oleh pembantu di rumah itu setelah si pembantu tanpa sengaja menemukan gaun yang dipakai Lisa tertinggal di kamar Ivan serta mendengar pengakuan Donna yang ternyata sudah mengirim pesan ke Ivan namun tidak ada balasan. Sayangnya belum sempat si pembantu melakukan tindakan, Lisa pun tiba-tiba datang dan menyekapnya. He never received any of your messages.
Going somewhere. I don't know what you think. Sementara itu David yang ingin memperbaiki hubungan pun akhirnya terlihat datang ke rumah untuk menemui Amanda. Namun karena tidak ada tanggapan dari seorang pun, David pun akhirnya memutuskan untuk nekat dan menyusup masuk ke dalam rumah itu. Setelah itu David yang penasaran dengan siapa sebenarnya sosok Lisa pun akhirnya berhasil menemukan beberapa barang aneh milik Lisa yang dia simpan di kamarnya. Namun dari arah belakang Lisa pun tiba-tiba datang dan langsung memukulnya hingga David tak sadarkan diri. Sayangnya pada hari itu juga semua kelicikan Lisa pun akhirnya mulai terbongkar ketika Amanda tanpa sengaja menemukan jaket milik David yang tertinggal di rumahnya, padahal sebelumnya Lisa mengaku kepadanya kalau David tidak pernah datang ke rumah. Sementara itu di sisi lain Ivan pun akhirnya juga mengetahui kalau Lisa lah orang yang telah mengacaukan kencan pertamanya dengan Donna. Namun dengan memanfaatkan bodi gitar Spanyolnya Lisa pun akhirnya berhasil meredam kemarahan Ivan dan mengajaknya untuk kembali melakukan pengenceritan. I talked to Gwen today. Didn't give you the messages because I was jealous. But you already have. Hingga pada akhirnya Amanda pun terlihat dibuat sangat terpukul ketika mendengar kabar bahwa David ditemukan tewas. Lalu Amanda pun juga dibuat sangat syok ketika tanpa sengaja menangkap basah ayahnya sedang melakukan pengenceritan dengan Lisa, sehingga di sini Amanda pun langsung pergi keluar dari rumah itu untuk menenangkan pikirannya. Kemudian akibat dari kekacauan di rumahnya itu penyakit jantung Ivan pun akhirnya terlihat kambuh, sehingga dengan sempoyongan Ivan pun segera berjalan ke mobil untuk pergi mencari bantuan. Namun belum sempat menyalakan mesin mobilnya Ivan pun sudah lebih dulu pingsan dan Lisa pun terlihat menggunakan kesempatan itu untuk mengeksekusinya. Sementara itu setelah pikirannya mulai tenang Amanda pun akhirnya pulang dan mendapati listrik di rumahnya padam. Namun ketika hendak memasang skring Amanda pun terlihat kembali dibuat sangat syok ketika tanpa sengaja menemukan pembantunya sudah tewas di dalam lemari. Sayangnya ketika Amanda hendak menelpon polisi kabel telepon rumahnya ternyata sudah terputus. Setelah itu Lisa pun akhirnya terlihat datang menemui Amanda dan mengaku kalau dirinya telah mengeksekusi semua orang yang ada di rumah itu. Dan di sini akhirnya terungkap kalau tujuan Lisa datang kembali ke rumah itu adalah untuk membalas dendam kepada keluarga Amanda yang telah mengusir ibunya 11 tahun yang lalu. Take it. Sampai pada akhirnya karena sudah merasa sangat muak Amanda pun terlihat memberikan perlawanan kepada Lisa. Lalu ketika mereka berdua sedang beradu mekanik di dekat tangga, Amanda pun akhirnya berhasil mendorong Lisa hingga terjatuh ke lantai dasar dan pergi ke dunia anime. Dan di akhir cerita Amanda pun segera keluar dari rumah itu dan melaporkan apa yang sudah terjadi kepada polisi, dan film pun selesai.